Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Suara Gembala hari ini. Sudah cukup lama kita tidak ketemu muka dengan muka. Sejak ibadah terakhir tanggal 15 Maret sampai hari ini sudah 1 bulan lebih. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan baik-baik dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan kita Allah yang luar biasa. Amin. Dan saya juga berharap Bapak Ibu Saudara semua diberkati dengan Suara Gembala, dengan ibadah online dari hamba-hambanya, Pak Indra, Pak Sofyan, Pak Eli yang sudah memberkati kita. Dan semoga apa yang sudah di-share membuat kita semakin kuat, semakin dekat kepada Tuhan. Dan kita semakin percaya kepada Dia. Amin. Oke, hari ini saya akan share dari Mazmur 65 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan minyak. Sini Tuhan berbicara bahwa Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikan Tuhan. Mahkota berbicara mengenai seorang raja. Kalau kita membuat Tuhan sebagai raja dalam hidup kita, maka Tuhan akan bertanggung jawab atas segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, momen-momen ini coba Bapak Ibu Saudara refleksikan, apakah Tuhan yang sudah menjadi raja dalam hidup kita? Ataukah ternyata kita yang menjadi raja atas hidup kita sendiri? Kalau Tuhan yang jadi raja, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan yang memahkotai tahun ini dengan kebaikannya. Dia akan memahkotai hidup kita, Dia akan memberkati hidup kita dengan hal-hal yang baik. Karena dikatakan di sini, jejakmu itu mengeluarkan lemak. Lemak itu berbicara mengenai kelimpahan, hidup dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, dalam minggu-minggu terakhir ini, tatkala keadaan ekonomi mungkin yang sudah mulai susah, begitu banyak berita-berita di sosmed yang membuat hati gemetar. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kita tidak boleh khawatir. Karena apa? Saya sudah mendengar ada beberapa orang yang sudah mulai khawatir. Sudah berkata, waduh, kalau keadaan begini terus, sampai kapan kita bisa tahan? Mungkin hanya bulan Mei, hanya mungkin bulan Juni. Waduh, kalau ini nggak bisa begini, kami harus lakukan sesuatu, bisnis sampingan, bisnis ini, bisnis itu. Oke, saudara, saya setuju kalau kita mempunyai bisnis sampingan. Tapi kalau saudara mau buat bisnis sampingan, harus dasarkan dengan iman percaya kepada Tuhan, bahwa memang Tuhan sedang memberikan kita lumbung-lumbung yang baru, di mana Tuhan bisa memberkati kita lewat lumbung yang baru ini. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh melakukan sesuatu karena kita dasarnya takut. Firman Tuhan berkata, sesuatu yang tidak didasarkan iman itu tidak berkenan kepada Tuhan. Saya senang, saya melihat beberapa jemaat sudah mulai muncul talenta-talenta yang tersembunyi. Ada yang bisa masak ini, masak itu. Puji Tuhan, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara memang yang juga udah malas masak, boleh belilah dari teman-teman seiman. Saling memberkati kita satu dengan yang lain. Saya percaya di momen ini timbul talenta-talenta yang tadinya tersembunyi. Tuhan keluarkan. Saya berdoa supaya ini bisa menjadi berkat Bapak Ibu. Tapi kembali saya mau tegaskan, jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu karena takut. Jangan kita lakukan karena kita khawatir, karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Saya menganjurkan, saya menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang engkau punya talenta-talenta apa yang kau bisa kerjakan selama engkau berada di rumah, lakukan. Dan minta tuntunan Tuhan supaya semuanya Tuhan campur tangan. Itu akan diberkati oleh Tuhan. Banyak yang mau klaim janji Tuhan. Tuhan bilang di Mazmur 1 ayat 3 bahwa apapun yang aku perbuat, kalau orang percaya, aku pasti berhasil. Benar. Firman Tuhan itu berkata apa? Bahwa kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Tapi ingat, ada ayat satunya yang berkata apa? Bahwa kita harus mencintai Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu percaya janji Tuhan di Alkitab, iya dan amin. Tetapi selalu ada bagian-bagian yang mesti kita kerjakan. Yosua 1 demikian pun, Yosua 1 ayat 8 pun mengatakan bahwa apapun yang kita berbuat, Tuhan akan buat berhasil. Tapi ingat, ada ayat di depannya yang mengatakan bahwa kalau kita mencintai Taurat Tuhan, kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, maka semua janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Sebagaimana dikatakan di Amsal
Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Nyanya di sini huruf besar berarti perintah dari bibir Tuhan tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Kita menyimpan semua ucapan Tuhan di hati kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, engkau yang berada di rumah hari ini, engkau tetap kuat dan engkau melangkah dengan iman. Dan engkau klaim janji Tuhan, tapi ingat, tatkala engkau sedang mengklaim janji Tuhan, engkau harus melakukan bagianmu. Tatkala engkau melakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan engkau akan keluar sebagai pemenang. Bahkan engkau akan lebih dari pemenang. Di saat COVID ini selesai, engkau akan berkata, terima kasih Tuhan, aku bersyukur untuk setiap campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.